Mute lagi. Mute lagi, Bu Retno. Kok di mute terus? Betul. Ya, udah ke mute tadi. Makasih Bu Dini, Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan ya, yang waktu minggu yang lalu itu baru secara global. Sekarang saya ingin menyoroti sedikit tentang saturasi. Yang akhir-akhir ini kita kalau ke rumah sakit selalu diperiksa saturasi dengan alat yang di jari itu. Dulu saturasi ini hanya kita terima pada saat kalau kita di ICU ya. Di ICU itu selalu ada alat yang ditaruh di kaki atau di jari gitu. Nah, dulu kita juga nggak tahu apa itu sih alat apa, untuk apa gitu. Nah, untuk hari ini kaitannya dengan pernafasan, olah nafas yang ada di BEP itu, saya ingin mencoba sedikit menjelaskan tentang saturasi. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa setiap tatap muka di tempat saya itu selalu saya mulai dengan cek kesehatan, utamanya saturasi dan tensi. Suaraku keluar. Karena menurut saya itu adalah dua hal yang paling penting ya menurut saya loh ini. Mungkin menurut yang lain beda lagi. Tapi menurut saya itu adalah hal yang penting sekali kaitannya dengan BEP kita. Saturasi adalah berkaitan dengan pernapasan. Nah, untuk tensi mungkin nanti setelah kita ini untuk self healing kita. Bagaimana sih BEP ini dengan kaitannya dengan tensi yang ada di dalam tubuh kita yang selalu dengan cepat bisa berubah. Kalau dia pemeriksaan diabetes maupun kolesterol itu perlu waktu ya, perlu waktu sekian lama baru dia berubah. Tapi kalau tensi itu kondisi kejiwaan kita sedikit saja berubah, dia akan bisa berubah. Oleh karena itu, saya dua hal itu yang saya soroti. Untuk saat ini saya ingin mencoba sedikit menerangkan tentang saturasi. Pada saat saya melakukan LTM di tempat saya, itu ibu-ibu kita, tidak ada bapak-bapak ya di tempat saya, nggak ada yang mau. Itu saturasinya itu ada yang di bawah 95. Ada yang hanya 90, 94, tapi ada juga yang normal, di atas 95 sampai dengan 100. Nah, untuk tensi itu ada 4 orangan kira-kira, itu yang tensinya tinggi, ada 170, ada 159, 160, itu. Ada juga yang di bawah normal. Kalau usia kita kan 130, 135 ya, itu katanya normal sampai dengan bawahnya 90, 80, 90. Tapi ini ada juga yang sedikit di bawah normal. Untuk itu, apa sebenarnya saturasi itu? Saturasi itu adalah tolok ukur kesehatan untuk menakar berat besarnya oksigen di dalam aliran darah kita. Dulu kita nggak mengenal apa itu, kita nggak tahu itu. Nah, sekarang kita melihat utamanya untuk bapak-bapak ibu yang memiliki sakit asma, PPOK, pneumonia, radang paru-paru, anemia, jantung, lain ya, anemia sama amnesia. Jangan beda banget. Itu dia. Terus COVID, akhir-akhir ini masih COVID-19 itu juga pengaruh. Berapa besarnya oksigen di dalam tubuh kita, kurang atau tidak, itu dilihat dari saturasinya. Kemudian kalau menurut News Medical, kaitannya dengan hemoglobin, yaitu tingkat persentase hemoglobin yang terikat oksigen
di dalam darah. Jadi itulah kegunaan dari HB. Kenapa itu kita selalu kalau periksa darah itu ada HB dan sebagainya. HB kita normal atau tidak. Itu juga untuk melihat oksigen kita normal atau tidak. Ya. Kemudian apa itu HB? Yaitu bagian darah yang bertugas mengikat oksigen dan mengedarkannya ke dalam organ-organ tubuh kita, ke dalam sel-sel tubuh kita. Itu hemoglobin, HB yang biasa kita kenal dengan HB. Kemudian ada beberapa yang mempengaruhi saturasi, yaitu sedikit banyaknya oksigen yang kita hirup. Oleh karena itu, kenapa saya merasa penting saturasi, pemeriksaan saturasi, karena kaitannya dengan olah nafas kita, olah nafas di dalam BEP. Kalau misalnya nanti kekurangan oksigen dengan BEP, mudah-mudahan bisa lebih bertambah lagi oksigen di dalam darah kita. Kemudian lancar tidaknya pertukaran gas di dalam paru-paru. Kemudian konsentrasi hemoglobin di dalam sel darah merah kita. Kemudian tingkat kekuatan atau afinitas hemoglobin dalam mengikat oksigen. Semua itu adalah kebanyakan ada di dalam penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Jadi PPOK, anemia, radang paru, asma. Usia kita sekian ini rata-rata penyakit pernafasan itu sudah mulai agak sedikit menyerang ya kadang-kadang, apalagi yang sudah bawaan dari masih muda. Sekarang aja kadang-kadang kita jalan sedikit saja sudah tersengal-sengal. Ya, itu kan pernafasan yang kurang bagus, kita kurang latihan. Ya, itu yang kita harapkan dari EPP itu ialah mendapat oksigen yang sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan HB kita bisa mengikat oksigen tersebut dan mengedarkannya ke dalam seluruh tubuh kita melalui olah gerak yang kita lakukan di dalam BEP kita. Olah gerak adalah itu tulis bawah apa kok ada lantang itu ya? Oh, ini itu milender. Bocor. Terus Bu, terus. Ya, saya pikir ini kan saya respon saya. Bocor. Maaf. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa kadar oksigen yang normal di dalam darah kita adalah 95 sampai dengan 100 melalui oximeter. Kemudian tensi yang normal di kita di atas 135 sampai dengan 150 itu masih dianggap normal untuk usia di atas 60 ya. Saya tanya kenapa 150 itu masih dianggap normal ya. Kalau sudah usia segitu masih dianggap normal seukuran 150 itu gitu. Untuk tensi saya belum terlalu banyak membaca, tapi untuk saturasi kita harapkan Bapak dan Ibu supaya lebih memahami diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai kepala pening, kepala pusing, terus napas sesak, itu segeralah kita melakukan BEP. Segera kita menarik napas panjang, meskipun tidak dengan gerakan, tapi kita mencoba olah nafas sebanyak-banyaknya. Mau tidur, mau apa saja, kalau kira-kira merasakan kurang enak di badan, segera lakukan olah nafas. Itu sangat membantu dan di tempat saya pun sudah banyak yang membuktikan. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.